Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada pembimbing 1 Ibu Tita Rohita Eskepners MMMKep dan pembimbing 2 Ibu Arifah Septiana Mukti SST MKes. Yang terhormat Dewan Penguji 1, 2, 3, dan Moderator. Perkenalkan, nama saya Tia Rizkiawati dengan NIM 1540118014. Program Studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan usulan proposal dengan judul Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Personal Hygiene saat menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut WHO tahun 2015, remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. WHO juga menetapkan jumlah penduduk Asia Pasifik adalah 60% dari penduduk dunia dan 1/5 adalah remaja berusia 10-19 tahun. Berdasarkan data statistik di Indonesia tahun 2012, dari 43,4 juta jiwa remaja putri yang berusia 15-24 tahun, sebanyak 24% berperilaku buruk mengenai pulpa hygiene. Hal ini merupakan penyebab terjadinya keputihan. Berdasarkan hasil survei BKKBN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015, menunjukkan bahwa 83% remaja tidak tahu tentang kesehatan reproduksi yang benar. 61% tidak tahu persoalan di sekitar masa subur dan masalah haid. 40,6% tidak tahu resiko PMS atau premenstruasi syndrome. Menurut laporan dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya, wanita yang mengalami keputihan pada tahun 2015 tercatat wanita sebanyak 77% dimulai dari usia 5-14 tahun 1 kasus, usia 15-24 tahun sebanyak 5 kasus, usia 25-44 tahun sebanyak 11 kasus, usia 45-64 tahun sebanyak 5 kasus, dan usia 65 tahun sebanyak 1 kasus. Menurut Yuni 2015 dan Irianto 2015, dampak yang akan terjadi jika seseorang kurang memperhatikan kebersihan organ genitalia saat menstruasi dalam waktu dekat akan mudah mengalami demam, gatal-gatal pada kulit vagina, radang pada permukaan vagina, keputihan, rasa panas atau sakit pada bagian bawah perut, dan dalam jangka waktu yang lama akan terjadi infeksi saluran kemih dan mempunyai dampak buruk bagi masa depannya, seperti kanker rahim, kehamilan di luar kandungan, penyempitan pada saluran telur, dan endometriosis. Studi pendahuluan di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya memiliki santri sebanyak 70 santri yang terdiri dari 47 santri perempuan dan 20 santri laki-laki. Pihak pondok pesantren mengatakan bahwa kurangnya informasi yang diberikan kepada santri perempuan tentang personal hygiene saat menstruasi. Berdasarkan survei awal di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kamar mandi yang kurang bersih dan air yang digunakan untuk membersihkan diri kurang dan sedikit kotor. Pada saat pengambilan data awal, dilakukan wawancara terhadap 12 santri, dan dari hasil wawancara yang dilakukan di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, mereka mengatakan tidak terlalu paham tentang personal hygiene dan malas mengganti pembalut dikarenakan air yang kurang dan sedikit kotor. Dari 12 santri tersebut, 7 orang mengalami gatal-gatal di area genitalia dan 5 orang mengalami keputihan. B. Rumusan masalah.
Bagaimana gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Menurut Setianingsih dan Putri 2016, personal hygiene saat menstruasi adalah tindakan memelihara kebersihan khususnya daerah kewanitaan pada saat menstruasi. Tujuan personal hygiene saat menstruasi ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kesehatan diri, mencegah penyakit, serta meningkatkan kepercayaan diri saat menstruasi. Menurut Sinaga 2016, personal hygiene yang harus diketahui remaja putri saat menstruasi yaitu kebersihan wajah dan kulit, kebersihan kuku, kebersihan rambut, kebersihan pakaian, kebersihan organ genitalia, kebersihan rambut genitalia, dan penggunaan pembalut. Di sini ada kerangka konsep, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada media massa atau sumber informasi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat lingkungan, yang kelima pengalaman, yang keenam usia, dan yang ketujuh pengetahuan. Dari pengetahuan ini ada yang berpengetahuan baik, ada yang cukup, dan ada yang kurang. Keterangan, variabel yang diteliti dan variabel yang tidak diteliti. Gambar kerangka konsep, sumber Yuliana 2017 dan Noto Atmojo 2007. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu peneliti hanya memberikan gambaran keadaan objek. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi, menurut Sulistioningsih 2011. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2017 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah remaja putri yang mengalami gatal-gatal dan keputihan akibat pengetahuan yang kurang tentang personal hygiene saat menstruasi sejumlah 47 remaja putri pada tahun 2021. Yang kedua, sampel. Sampel menurut Sugiono 2017 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini yaitu total sampling, yaitu seluruh remaja putri yang mengalami gatal-gatal dan keputihan akibat pengetahuan yang kurang tentang personal hygiene saat menstruasi sejumlah 47 remaja putri pada tahun 2021. Kemudian variabel penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel tunggal, yaitu pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Definisi operasional. Variabel penelitian, gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Definisi operasional, pengetahuan atau kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan yang berkaitan dengan personal hygiene saat menstruasi pada kuesioner melalui Google Form, yang meliputi pengertian menstruasi, siklus menstruasi, nyeri pada saat haid, menarche, pengertian personal hygiene, tujuan personal hygiene, cara membersihkan vagina yang benar, cara mengganti pembalut, dan dampak dari personal hygiene yang kurang. Alat ukur kuesioner melalui Google Form. Kategori, baik jika menjawab 8-10, cukup jika menjawab 6-7, dan kurang jika menjawab kurang dari 6. Skala, memakai skala ordinal. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tentang pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan alternatif ya dan tidak,
baik jika responden menjawab 8-10 soal, cukup jika menjawab 7-6, dan kurang jika menjawab kurang dari 6. Adapun pengisian kuesioner tersebut yaitu dengan memberikan tanda centang pada Google Form kuesioner yang telah disediakan. Teknik pengumpulan data. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner, pertanyaan, dan persetujuan, dan mengisi kuesioner tersebut melalui Google Form. Pada remaja putri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari kuesioner tersebut. Kemudian, kuesioner tersebut dapat terkumpul ke alamat email peneliti. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat, yaitu analisis untuk menghasilkan distribusi frekuensi, kemudian dianalisis secara narasi, menurut Noto Atmojo 2001. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Desember sampai April 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi usulan proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.